ibu yang selalu berkhidmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di Musdalifah ganti ihram yang mau umrah. Di sana adik-adik nanti. Tapi ketika kita ke Jirana, kita langsung salat 2 rakaat salat ihram bagi yang mau membabulkan nanti niatnya di dalam tas. Dan bagi yang tak mau niat, tidak usah mengikuti bacaan Allah. Yang harus membabulkan itu harus meninggal. Kalau masyarakat kita terbabulkan, kecuali yang boleh kecuali orang yang sudah terletak di atas ranjang tidak bisa kemana-mana. Oh ya bang, biasa pemandangan bang. Sebelah kanan ini adalah dulunya disebut dengan Sumur Siti Zubaidah. Ya, Siti Zubaidah ini adalah seorang ratu yang dinikahi oleh raja yang bernama Harun ar-Rasyid. Kenapa disebut dengan Sumur Zubaidah? Karena Siti Zubaidah dulu bermimpi bahwasanya jemaah haji tidak mendapatkan air, maka Siti Zubaidah itu membuat sumur mulai dari Taif sampai ke negara Irak. Itu maka disebut dengan Sumur Siti Zubaidah. Itu adalah seorang ratu. Di Musdalifah ini adalah tempat pengambilan batu kerikil untuk melempar jumroh. Jadi kadang jemaah haji ada yang ambil di Mina, tapi yang lebih utama itu ambil di Musdalifah. Lihat, di batu-batu ini banyak, kanan kiri, lihat. Ini batu yang diambil oleh jemaah haji. Jadi kalau musim haji habis ini rata, cuma tinggal tanah. Jadi kalau habis rata itu diambil lagi ditaruh di sini. Bahkan di Musdalifah ini ada masjid yang namanya Masjid Masy'aril Haram. Kenapa disebut Masjid Masy'aril Haram? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu salat di Masjid Masy'aril Haram itu di waktu melakukan haji wada. Sekarang jemaah Bilimas panen berada di Musdalifah mengganti ihram. Semoga travel Bilimas panen semoga berkah, semoga tambah banyak. Amin. Ini kita sudah masuk ke kawasan Mina. Di sini adalah tempat orang yang mabuk bagi jemaah haji. Itu yang di atas sebelah kiri, lihat di atas gunung itu adalah namanya Jabal Kurban. Jabal Kurban. Kenapa disebut Jabal Kurban? Karena Nabi Ismail disembelih di sana. Jadi setelah sampai 3 kali Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya yang bernama Nabi Ismail karena penyakit Allah, maka malaikat Jibril membawa seekor domba.
Seandainya dulu sampai terjadi penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, pasti sekarang yang jadi korban yaitu anak tunggal kita atau anak. Nah, setelah di waktu sebelum penyembelihan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Pertama, Nabi Ibrahim digoda oleh setan, dan pada akhirnya Nabi Ibrahim mengambil batu sebanyak 7. Lalu batu itu dilemparkan ke setan tersebut. Maka sekarang disebut dengan Jemarat. Lihat depan sebelah kiri. Nah, itu adalah Jemarat. Jumrah atau Jemarat. Kalau jemaah haji melempar jumrah di sini. Itu yang pertama Jumratul Ula, tengah Jumratul Wusta, yang terakhir Jumratul Aqabah. Biasanya jemaah yang desak-desakan yaitu Jumratul Ula, pelemparan pertama, karena semuanya letak di sana. Dalam Jumratul Wusta, Jumratul Aqabah ada yang dilantai 2, ada yang dilantai 3. Sekarang sudah dilantai. Kalau dulu banyak yang meninggal, masih sumur biasa, makanya banyak orang yang meninggal dapat ke sana. Dan yang kedua yaitu setiap hadir juga istrinya tidak mempan juga. Setiap hadir mengambil batu sebanyak 7. Maka pelemparan pertama disebut dengan Jumratul Wusta yang paling tengah. Dan terakhir yang digoda oleh setan yaitu putranya yang bernama Nabi Ismail. Tidak mempan juga, Nabi Ismail juga mengambil batu sebanyak 7. Maka disebut dengan Jumratul Aqabah. Jadi setan itu menggoda dari Nabi Ibrahim sampai ke istrinya, juga sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tidak mempan, maka disebut dengan sekarang Jemarat. Ini adalah terowongan Mina. Dulu terowongan Mina ini cuma 1, karena pernah kejadian tahun-tahun sebelumnya terowongan Mina ini AC mati, lampu mati, dan kipas yang ada di dalam terowongan Mina ini juga mati, maka banyak jemaah haji yang meninggal. Nah, sekarang sudah terowongan Mina ini menjadi 3. Di Masjid Kirana ini dulu ada sumur. Sumur itu pernah dikasih racun oleh kaum kafir Quraisy. Setelah Rasulullah selesai perang Hunain, semua kaum muslimin itu tidak mendapatkan air setelah perang Hunain, kecuali cuma ada 1 sumur itu yang ada di Ji'rabah. Tidak ada sumur lagi, cuma 1. Setelah perang Hunain, kaum muslimin dan Rasulullah tidak mendapatkan minum, maka sumur tersebut diludahi oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Maka sumur tersebut, air yang dikasih racun, maka berubah menjadi obat. Makanya para jemaah banyak yang mengambil air di tanah untuk dijadikan obat. Tadi kan kita udah ke Jabal Rahmah, kemudian ya melihat-lihat padang Arafah. Berikutnya sudah ganti ihram juga nih. Kita mau ganti ihram di Muzdalifah. Kemudian kita akan mengambil mikot. Nah, mikot ini mana sama kayak di hari pertama. Hari pertama kan kita mengambil mikot di bandara. Sekarang mengambil mikot di Masjid Jironah. Alhamdulillah, Pilmas Panen Tour and Travel ini kita memberikan fasilitas umroh 2 kali. Nah, jadi kita ini umroh yang kedua. Nah, jadi kita kalau misalkan sudah umroh yang pertama, nah, boleh nih bisa membadalkan orang tua kita yang sudah meninggal, misalnya laki-laki terutama membadalkan ibunya. Nah, kemudian misalkan suaminya sudah meninggal, bisa membadalkan suaminya. Jadi nanti niatnya dibimbing sama Ustaz Jabar ada 2, berarti untuk niat umroh yang untuk diri sendiri dan juga niat umroh untuk yang membadalkan.
yang berbentuk punggung unta dalam keadaan tidur, dan ini adalah yang disebut dengan double knot. Kenapa disebut double knot atau gunung yang berkepala? Karena double knot ini ada beberapa ulama yang mengatakan bukit Nur atau bukit bercahaya ini katanya diambil untuk dijadikan fondasi Ka'bah. Dan Jabal Nur ini adalah tempat pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Jadi turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW dan turunnya surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini pertama kali turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW waktu berada di Jabal Nur atau di Gua Hira itu didatangi malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Rasulullah menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Kedua kalinya, "Iqra ya Muhammad." "Saya tidak bisa membaca." Agak keras. Pas ketiga kali, "Iqra ya Muhammad." Sampai tiga kali, "Saya tidak bisa membaca." Ketika itu ditekan sampai 3 kali, akhirnya Rasulullah SAW bergemetar, langsung pulang ke rumahnya dan mengabarkan kepada istrinya yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah mengeluarkan kata-kata kepada Rasulullah, "Tidak mungkin Allah menghinakanmu dan tidak mungkin Allah mencelakaimu, karena kau Muhammad adalah orang yang paling sabar dan juga paling aman." Semangat. Kita panas-panasan juga tetap semangat. Ya.